Mungkin Anda sudah merasa ada yang hilang, atau mungkin Anda pernah bertanya-tanya, bagaimana cara seseorang bisa tetap tenang, penuh pengendalian diri, dan mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan bijaksana? Mungkin Anda melihat orang-orang sukses, orang-orang yang selalu tampak tenang dalam menghadapi situasi apapun, dan berpikir apa yang membuat mereka begitu berbeda. Sama seperti Anda, saya juga pernah bertanya-tanya hal yang sama. Mengapa hidup kadang begitu penuh tantangan, begitu penuh ketidakpastian, tetapi ada sebagian orang yang tetap mampu menghadapinya dengan kedamaian dalam hati? Di sini saya ingin mengajak Anda untuk menemukan jawabannya. Di dalam filosofi Stoikisme, ada serangkaian prinsip yang tak hanya bisa membuat kita lebih bijak, tapi juga lebih kuat dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar teori yang mengawang-awang. Mereka sudah terbukti efektif sejak zaman kuno, dari zaman Marcus Aurelius hingga tokoh-tokoh Stoik lainnya. Apa yang saya akan bahas di sini adalah 10 teknik Stoik yang dapat meningkatkan kecerdasan Anda, baik dalam hal pemikiran, pengendalian diri, maupun produktivitas. Semua prinsip ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diterapkan, dan mereka bisa mengubah cara Anda melihat dunia, serta membuat Anda lebih bijak dalam menghadapi setiap keputusan yang datang. Saya ingin mengajak Anda untuk menonton sampai akhir, karena setiap poinnya bukan hanya teori, tetapi langkah konkret yang bisa langsung Anda praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika Anda merasa siap untuk berubah, untuk melihat kehidupan dengan perspektif baru, pastikan Anda menyimak sampai tuntas. Jika Anda tertarik untuk menggali lebih dalam dan merasakan perubahan besar dalam cara Anda menghadapi kehidupan, jangan lupa untuk berlangganan, karena di sini kita akan terus mengupas tuntas cara berpikir yang lebih bijak dan lebih cerdas. Saya tahu Anda punya potensi yang luar biasa untuk itu, dan di video ini kita akan menemukan kunci untuk membuka potensi tersebut. Siapkan diri Anda, kita akan mulai dengan hal pertama yang perlu kita pahami dalam perjalanan ini. Memilih rasa ingin tahu daripada menghakimi. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia di sekitar Anda terlalu cepat untuk dipahami? Bahwa kita seringkali cenderung menilai sesuatu hanya dalam sekejap, bergegas mengambil kesimpulan tanpa memberi diri kita waktu untuk benar-benar mengerti? Ketika kita terburu-buru dalam menilai, kita sebenarnya sedang kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami, untuk benar-benar belajar. Dalam filosofi Stoik, rasa ingin tahu adalah kunci untuk membuka pintu kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar besar, sering menulis dalam jurnal pribadinya bahwa kita seharusnya tidak cepat menghakimi dunia atau orang lain. Alih-alih menganggap sesuatu sebagai baik atau buruk, kita seharusnya mencari pemahaman yang lebih dalam tentang alasan di baliknya. Sebagaimana yang dia tulis, apa yang mengganggu kita adalah bukan peristiwa itu sendiri, tetapi pandangan kita tentang peristiwa itu. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Epictetus ketika dia mengajarkan kita untuk melihat peristiwa hidup melalui lensa yang lebih luas. Dia menekankan pentingnya untuk tidak menilai atau merespons peristiwa dengan emosi yang membingungkan. Sebaliknya, kita harus mengembangkan rasa ingin tahu yang tidak terhalang oleh prasangka atau penilaian terburu-buru. Dengan mempertanyakan alasan di balik reaksi kita dapat mulai mengerti mengapa kita bereaksi seperti itu, dan dengan begitu, kita memperoleh kontrol yang lebih besar atas pikiran kita. Dalam dunia modern ini, kita seringkali terbiasa menghakimi tanpa memahami. Kita mendengar satu cerita dan langsung membangun opini. Kita melihat satu kejadian dan mencapnya dengan label tertentu. Padahal, setiap hal yang kita alami, setiap orang yang kita temui, memiliki latar belakang dan cerita yang lebih dalam.
Dengan mengedepankan rasa ingin tahu, kita memberi diri kita kesempatan untuk lebih memahami dunia ini dengan cara yang jauh lebih objektif dan lebih bijak. Lantas, bagaimana ini berhubungan dengan kecerdasan kita? Sederhana. Ketika kita berhenti menghakimi dan mulai bertanya, kita mengaktifkan otak kita untuk berpikir lebih kritis dan mendalam. Kita tidak hanya menerima informasi mentah tanpa proses, tapi kita mulai menganalisis, menghubungkan, dan mencari solusi yang lebih holistik. Kebijaksanaan datang bukan dari apa yang kita ketahui, tetapi dari kemampuan kita untuk mempertanyakan dan memahami lebih dalam. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam pertemuan sehari-hari. Bayangkan Anda menghadapi seseorang yang pendapatnya berbeda jauh dari Anda. Reaksi pertama yang sering muncul adalah penolakan atau bahkan konflik. Tetapi jika Anda memilih untuk mempertanyakan, bukan menghakimi, mungkin Anda akan menemukan perspektif baru yang memperkaya pemahaman Anda. Ini bukan hanya tentang berdebat, tetapi tentang membangun kecerdasan emosional yang lebih tinggi. Dengan mengedepankan rasa ingin tahu, kita juga melatih diri untuk tidak terjebak dalam rutinitas pemikiran yang sempit. Pikiran kita menjadi lebih terbuka, lebih adaptif, dan pada akhirnya lebih cerdas dalam merespons tantangan hidup. Ingat, kecerdasan sejati bukan hanya soal pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga bagaimana kita mengelola pikiran kita dan merespons dunia dengan bijaksana. Jadi apakah Anda siap untuk melatih rasa ingin tahu Anda dan berhenti menghakimi? Karena ketika kita memilih untuk bertanya dan tidak terburu-buru dalam menilai, kita mulai melihat dunia ini dalam cahaya yang jauh lebih luas dan lebih bijak. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kecerdasan yang lebih tinggi. Banyak dari kita yang langsung merasa tidak nyaman secara fisik, emosional, atau mental. Dalam dunia yang sering kali mendorong kita untuk mencari kenyamanan dan menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan dianggap sebagai musuh. Namun ada satu prinsip stoik yang telah diuji waktu yang mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima ketidaknyamanan, tetapi untuk merangkulnya. Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, dengan jelas mengungkapkan bahwa tantangan terbesar kita bukanlah ketidaknyamanan itu sendiri, tetapi reaksi kita terhadapnya. Tidak ada yang mengganggumu kecuali pikiranmu sendiri, katanya. Pernyataan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Ketidaknyamanan adalah bagian dari hidup, tetapi bagaimana kita meresponsnya akan menentukan kekuatan mental kita. Bayangkan Anda sedang menghadapi situasi yang sangat tidak nyaman. Mungkin sebuah tantangan besar di tempat kerja atau perasaan cemas yang tak terduga. Reaksi pertama kita biasanya adalah melarikan diri dari perasaan itu, berharap bisa menyingkirkannya secepat mungkin. Tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ketidaknyamanan sebagai sarana untuk berkembang, bukan sesuatu yang harus dihindari. Dalam perjalanan hidup, jika kita ingin menjadi lebih kuat, kita harus berani berjalan melewati ketidaknyamanan itu, karena disitulah letak pertumbuhan sejati. Marcus Aurelius dalam jurnal pribadinya merenungkan bagaimana setiap hambatan yang kita hadapi di dunia ini bisa menjadi kesempatan untuk melatih diri kita. Di tengah peperangan, wabah, dan permasalahan besar yang ia hadapi sebagai seorang kaisar, dia menulis, "Apa yang mengganggumu bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi cara kamu melihatnya." Ia memahami bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari dunia yang tidak bisa dihindari. Namun bagaimana kita memandangnya bisa menjadi kekuatan yang membawa kita pada kebijaksanaan dan ketenangan batin. Merangkul ketidaknyamanan bukan berarti kita tidak merasakannya, tetapi lebih kepada menerima keberadaannya dengan sikap yang penuh pengertian. Ketika kita berhenti melawan ketidaknyamanan dan mulai menghadapinya dengan pikiran yang jernih, kita membuka potensi diri kita untuk lebih kuat. Dalam hal ini, ketidaknyamanan menjadi pendorong bagi perubahan positif. Sebagai contoh, dalam latihan fisik, otot kita berkembang melalui ketegangan dan beban yang mereka angkat.
Demikian pula, mental kita tumbuh melalui tantangan yang kita hadapi. Pada titik ini, mungkin Anda mulai menyadari bahwa ketidaknyamanan yang Anda coba hindari justru adalah alat yang bisa membawa Anda lebih dekat pada kecerdasan emosional dan mental yang lebih tinggi. Setiap kali Anda merasa tidak nyaman, itu adalah peluang untuk bertumbuh, untuk belajar mengendalikan pikiran dan reaksi Anda. Melalui pengalaman langsung dan refleksi yang dalam, kita belajar bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sahabat yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih sabar dan lebih kuat. Keberanian untuk merangkul ketidaknyamanan ini mengingatkan kita pada salah satu ajaran paling berharga dari Stoikisme, bahwa kita tidak dapat mengontrol dunia luar, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Begitu kita mulai merangkul ketidaknyamanan, kita juga melatih kemampuan kita untuk tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan. Kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa rasa takut atau panik. Kecerdasan yang kita peroleh melalui proses ini adalah jenis kecerdasan yang tidak hanya melibatkan otak, tetapi juga hati dan pikiran yang lebih terbuka. Mungkin Anda pernah mendengar tentang zona nyaman. Semua orang menyarankan kita untuk keluar dari zona nyaman kita jika ingin berkembang. Namun, sebenarnya bukan keluar dari zona nyaman itu yang penting, melainkan bagaimana kita mengubah cara kita memandang ketidaknyamanan yang muncul ketika kita melangkah keluar dari situasi yang familiar. Disitulah kita sebenarnya mulai merasakan kekuatan dari ketahanan mental yang dibangun melalui Stoikisme. Sekarang, bayangkan apa yang terjadi jika Anda mulai melihat setiap ketidaknyamanan sebagai kesempatan untuk mengasah kecerdasan Anda. Apa yang tampaknya menghalangi pada kenyataannya adalah jalan yang membawa Anda menuju pertumbuhan yang lebih besar. Dengan latihan, ketidaknyamanan ini akan semakin mudah untuk dihadapi dan Anda akan menjadi lebih bijaksana dalam meresponsnya. Jadi, apakah Anda siap untuk merangkul ketidaknyamanan dalam hidup Anda? Karena di balik setiap tantangan yang Anda hadapi, ada kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih cerdas. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk menjelajahi bagaimana keheningan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam meningkatkan kecerdasan kita. Di dunia yang begitu sibuk ini, sepertinya hampir tidak ada tempat untuk keheningan. Setiap detik dipenuhi dengan suara, baik itu dari orang lain, teknologi, atau bahkan pikiran kita sendiri. Namun keheningan memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ini adalah ajaran yang telah dipahami oleh para filsuf Stoik sejak zaman kuno. Mereka percaya bahwa dalam keheningan kita menemukan kedamaian batin, dan lebih penting lagi, ruang untuk berpikir dengan jernih. Mari kita mulai dengan memahami apa yang terjadi ketika kita berada dalam keheningan. Tanpa gangguan eksternal yang mengalihkan perhatian kita, kita menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri. Kita mulai mendengarkan pikiran kita dengan lebih jelas, tanpa campur tangan dari kebisingan dunia luar. Marcus Aurelius dalam tulisannya seringkali menyarankan dirinya untuk melangkah kembali dan mencari momen tenang di tengah segala hiruk pikuk. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Pergilah ke dalam dirimu. Temukan tempat di dalam dirimu yang tenang dan tidak tergoyahkan oleh segala hal di luar." Keheningan memberi kita kesempatan untuk mengamati dengan lebih mendalam, untuk melihat kehidupan tidak hanya dari permukaan, tetapi untuk merenungkan esensi dari setiap peristiwa, setiap tindakan, dan bahkan setiap pikiran kita sendiri. Saat kita terbiasa meluangkan waktu untuk keheningan, kita tidak hanya melatih otak kita untuk menjadi lebih cerdas, tetapi kita juga melatihnya untuk menjadi lebih bijaksana. Keheningan adalah tempat di mana kita dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup dan juga tempat untuk merespons tantangan dengan kebijaksanaan.
alih-alih reaksi impulsif. Tentu, dunia sekarang mendorong kita untuk terus bergerak, untuk selalu produktif, untuk tidak pernah berhenti. Tetapi apa yang kita lupakan adalah bahwa diam itu bukan berarti tidak produktif. Sebaliknya, banyak keputusan bijak lahir dari kesendirian dan keheningan. Albert Einstein pernah berkata, "Saya sering merenung lebih banyak dalam kesendirian daripada dalam keramaian." Dan ini adalah prinsip yang sama yang dijunjung tinggi oleh Stoik. Dalam keheningan, kita tidak hanya merenung, tetapi kita juga memperkuat otak kita, menyusun strategi, dan menemukan wawasan baru. Epictetus, misalnya, mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari keramaian yang dapat merusak ketenangan batin kita. Sebagai seorang Stoik, dia percaya bahwa untuk memiliki kendali atas emosi dan pikiran kita, kita perlu memberi diri kita waktu untuk merenung dan berlatih dengan kedamaian batin. Dalam keheningan, kita bisa memisahkan diri dari kekacauan eksternal dan menemukan solusi yang lebih jelas untuk masalah yang kita hadapi. Selain itu, keheningan memberi kita ruang untuk mendengarkan diri sendiri dengan lebih jernih. Ketika kita terbiasa terjebak dalam dunia yang bising, kita seringkali tidak dapat mendengar suara batin kita yang paling dalam. Suara yang memberitahu kita apa yang sebenarnya kita inginkan dan butuhkan. Keheningan mengajari kita untuk mendengar dengan telinga batin, untuk berpikir lebih dalam tentang keputusan kita, dan untuk menyaring gangguan yang tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana keheningan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam dunia yang penuh dengan gangguan digital dan informasi yang berlebihan, mencari momen untuk menenangkan pikiran bisa menjadi latihan yang sangat berguna. Cobalah untuk menghabiskan beberapa menit setiap hari tanpa gangguan. Tidak ada telepon, tidak ada media sosial, tidak ada suara dari luar. Hanya Anda dan pikiran Anda merenung, mengamati, dan menyusun strategi. Anda akan terkejut dengan betapa banyak wawasan yang dapat muncul saat Anda memberi ruang untuk diri Anda sendiri. Keheningan juga memberi kita kesempatan untuk melatih kemampuan untuk fokus. Ketika kita terbiasa dengan suara-suara yang terus-menerus mengalir, kita kehilangan kemampuan untuk fokus pada satu hal dengan intensitas penuh. Keheningan mengembalikan kemampuan itu kepada kita. Kemampuan untuk fokus, untuk berpikir jernih, dan untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Namun, keheningan ini tidak selalu mudah, terutama di dunia yang sangat bising ini. Keheningan bisa terasa seperti hal yang langka dan sulit dijangkau. Tetapi, seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kita dapat memilih untuk menciptakan keheningan itu di dalam diri kita. Keheningan sejati datang dari dalam, bukan dari keadaan eksternal. Kita tidak perlu menunggu dunia diam untuk merasa tenang. Kita bisa menciptakan ketenangan itu dengan memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Apa yang bisa kita pelajari dari praktik ini? Keheningan memberi kita kesempatan untuk melatih pikiran kita, untuk berpikir lebih dalam, untuk merespons dengan lebih bijaksana, dan untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan. Ketika kita memberikan ruang untuk berdiam diri dan merenung, kita tidak hanya menciptakan ruang untuk kecerdasan kita, tetapi juga untuk kebijaksanaan dan kedamaian batin yang akan memperkaya hidup kita. Dengan mencari keheningan, kita mengajarkan diri kita untuk melawan dorongan untuk terus bergerak. Kita mengajarkan diri kita untuk merenung dan berpikir sebelum bertindak, untuk menyaring gangguan dan menemukan tujuan kita yang sejati. Dan akhirnya, kita mengajarkan diri kita untuk menghargai kedamaian yang datang dari dalam. Keheningan, sebuah hadiah yang begitu sederhana namun sangat kuat jika Anda ingin menjadi lebih bijaksana, lebih cerdas dan lebih terfokus. Keheningan adalah tempat yang harus Anda temukan. Sebuah ruang untuk meresapi kehidupan dengan lebih mendalam, jauh dari keramaian yang membingungkan.
Sekarang, setelah kita memahami pentingnya keheningan, kita akan menjelajahi bagaimana pengamatan yang sadar dapat memperkuat kecerdasan kita lebih jauh. Kita hidup di dunia yang bergerak cepat. Setiap hari kita dibombardir dengan informasi, tugas, dan distraksi tanpa henti. Tetapi di antara semua itu, ada sesuatu yang sering kali kita abaikan, kemampuan untuk benar-benar melihat. Bukan hanya melihat secara fisik, tetapi memahami, mengamati dengan kesadaran penuh. Sesuatu yang oleh para filsuf Stoik dianggap sebagai keterampilan penting dalam hidup. Pengamatan yang sadar bukan hanya tentang melihat dunia di sekitar kita. Ini adalah tentang memahami realitas dengan lebih dalam, membaca situasi dengan jernih, dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan apa yang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan asumsi atau emosi yang meluap. Epictetus pernah berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, jadi kita seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi mendengar di sini tidak hanya dalam arti literal. Ini tentang benar-benar memperhatikan. Bayangkan Anda berada di tengah percakapan penting. Jika Anda hanya mendengar kata-kata tanpa benar-benar memperhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau nada suara lawan bicara Anda kehilangan separuh dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini adalah alasan mengapa orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi seringkali lebih sukses. Mereka memahami lebih dari sekadar kata-kata, mereka membaca konteks, perasaan, dan niat yang tersembunyi di baliknya. Psikologi modern menunjukkan bahwa orang-orang yang melatih pengamatan yang sadar memiliki ketajaman berpikir yang lebih baik. Sebuah studi dalam Journal of Applied Psychology menemukan bahwa individu yang melatih kesadaran dan perhatian terhadap detail memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik karena mereka tidak langsung bereaksi secara emosional, melainkan menganalisis situasi secara lebih objektif. Marcus Aurelius memahami hal ini sejak dulu. Dalam Meditations, ia menulis, perhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu dengan ketenangan dan ketajaman. Jangan biarkan emosi atau prasangka menutupi penglihatanmu. Kata-kata ini sangat relevan di zaman sekarang ketika kita seringkali terjebak dalam pola pikir otomatis, bereaksi cepat tanpa berpikir panjang. Tetapi bagaimana sebenarnya kita melatih pengamatan yang sadar? Salah satu cara paling sederhana adalah dengan memperlambat ritme berpikir kita. Kita terbiasa mengambil keputusan dalam sekejap, memutuskan sesuatu hanya berdasarkan dorongan hati atau asumsi awal. Namun, para Stoik mengajarkan kita untuk melangkah mundur sejenak, mengamati sebelum bertindak. Seneca dalam banyak tulisannya menekankan pentingnya refleksi sebelum mengambil keputusan. Ada satu latihan yang sangat menarik yang digunakan oleh para pemikir besar, baik dari dunia Stoik maupun sains modern, yaitu journaling reflektif. Marcus Aurelius sendiri melakukannya setiap hari. Ia mencatat pengamatannya tentang kehidupan, kesalahannya, pemahamannya tentang orang-orang di sekitarnya. Ini bukan sekadar menulis buku harian, tetapi latihan untuk memproses pengalaman dengan lebih dalam. Psikologi modern juga mendukung praktik ini. Penelitian dari Harvard Business School menunjukkan bahwa orang yang secara rutin merenungkan pengalaman mereka memiliki pemahaman yang lebih tajam terhadap pola-pola dalam hidup mereka. Dengan kata lain, mereka lebih cepat melihat kesalahan yang berulang, lebih sadar terhadap kebiasaan buruk, dan lebih mampu belajar dari masa lalu. Lalu bagaimana cara kita mempraktikkan pengamatan yang sadar dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan mengamati diri sendiri lebih dalam. Saat sedang dalam situasi sulit, cobalah bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa fakta yang bisa saya lihat tanpa bias? Ini akan melatih otak kita untuk berpikir lebih jernih, tanpa terbawa oleh emosi yang tidak perlu. Kedua, latih kebiasaan mendengar secara aktif.
Saat berbicara dengan seseorang, jangan hanya menunggu giliran Anda berbicara. Coba benar-benar dengarkan. Perhatikan ekspresi wajah mereka, cara mereka memilih kata-kata, nada suara mereka. Anda akan terkejut dengan betapa banyak hal yang sebelumnya luput dari perhatian Anda. Ketiga, jadilah lebih sadar terhadap lingkungan sekitar. Ketika berjalan, jangan hanya fokus pada tujuan Anda, tapi perhatikan apa yang terjadi di sekitar. Detail kecil, cara orang berbicara, perubahan cuaca, ekspresi di wajah orang yang Anda temui, semuanya bisa memberi wawasan yang berharga. Keempat, jangan langsung bereaksi terhadap sesuatu, tetapi cobalah memahami lebih dalam. Misalnya, jika seseorang berbicara kasar kepada Anda, jangan langsung marah. Coba amati. Apakah mereka sedang dalam suasana hati yang buruk? Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka yang mungkin membuat mereka bertindak seperti itu? Pengamatan yang sadar akan membuat Anda tidak mudah terseret dalam drama yang tidak perlu. Yang menarik adalah ketika kita semakin sering melatih pengamatan ini, kita juga menjadi lebih bijaksana dalam menilai diri. Kebanyakan orang berpikir bahwa pembelajaran berhenti setelah mereka lulus dari sekolah atau universitas. Tetapi para filsuf Stoik memahami sesuatu yang sering kali diabaikan. Pembelajaran sejati adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Seneca pernah berkata, selama kita hidup, kita harus terus belajar bagaimana hidup. Ini adalah pengingat bahwa kehidupan sendiri adalah guru terbaik kita. Jika kita cukup rendah hati untuk mendengarkan dan cukup sabar untuk memahami. Tetapi kenyataannya tidak semua orang siap untuk terus belajar. Banyak yang merasa cukup puas dengan apa yang mereka tahu. Mereka berhenti bertanya, berhenti menggali, dan tanpa sadar membatasi potensi mereka sendiri. Ini adalah jebakan yang harus dihindari jika kita ingin menjadi lebih cerdas, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi dunia dengan ketenangan. Psikologi modern mendukung gagasan ini. Sebuah penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang yang terus belajar sepanjang hidup mereka memiliki fleksibilitas berpikir yang lebih tinggi dan kecerdasan sosial yang lebih tajam. Mereka lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, lebih kreatif dalam menemukan solusi, dan lebih mampu memahami sudut pandang orang lain. Marcus Aurelius adalah contoh nyata dari ini. Sebagai kaisar Romawi, dia bisa saja puas dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Tetapi sebaliknya, dia terus membaca, menulis, dan merenungkan berbagai pelajaran yang didapatnya dari kehidupan. Dia memahami bahwa kebijaksanaan tidak datang dengan sendirinya. Itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. Jadi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak pernah berhenti belajar? Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan rasa ingin tahu yang mendalam. Banyak orang berhenti belajar karena mereka merasa sudah mengetahui segalanya. Tetapi orang-orang yang benar-benar cerdas tahu bahwa semakin banyak yang mereka pelajari, semakin mereka menyadari betapa sedikitnya yang mereka tahu. Albert Einstein pernah berkata, "Saya tidak memiliki bakat khusus. Saya hanya ingin tahu dengan penuh gairah." Ini adalah sesuatu yang bisa kita tiru. Setiap hari, tanyakan sesuatu yang belum Anda ketahui. Coba lihat dunia dengan perspektif baru. Jangan hanya menerima sesuatu sebagai kebenaran tanpa mempertanyakannya. Cara lain untuk tetap belajar adalah dengan terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Filsuf Stoik memahami bahwa kebijaksanaan tidak datang dari mendengarkan orang-orang yang selalu setuju dengan kita, tetapi dari berani menantang keyakinan kita sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus mencari orang-orang yang bisa memberikan sudut pandang baru, bukan hanya mereka yang menguatkan apa yang sudah kita yakini. Tetapi ada satu tantangan besar di sini: ego. Banyak orang menolak belajar karena mereka merasa tidak nyaman menerima bahwa mereka mungkin salah. Mereka lebih memilih untuk bertahan dengan pandangan lama mereka daripada mengakui bahwa ada sesuatu yang bisa mereka pelajari dari orang lain. Ini adalah sesuatu yang harus kita lawan jika kita benar-benar ingin berkembang.
Salah satu cara terbaik untuk melatih ini adalah dengan menjaga pola pikir pemula, sesuatu yang banyak diajarkan dalam filsafat Zen dan juga sejalan dengan prinsip-prinsip stoikisme. Ini berarti selalu mendekati sesuatu dengan pikiran terbuka, seolah-olah kita baru pertama kali mempelajarinya. Selain itu, kita juga harus aktif mencari pengalaman baru. Pembelajaran sejati tidak hanya terjadi di dalam buku atau ruang kelas, tetapi dalam kehidupan nyata. Marcus Aurelius belajar banyak, bukan hanya dari membaca, tetapi dari menghadapi tantangan kepemimpinannya. Dia memahami bahwa setiap interaksi, setiap kegagalan, setiap kemenangan adalah pelajaran yang bisa digali lebih dalam. Dalam dunia modern, ini berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita. Cobalah sesuatu yang baru, berbicara dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Hadapi tantangan yang belum pernah Anda hadapi sebelumnya. Semua ini akan membentuk cara berpikir yang lebih luas dan lebih fleksibel. Ada satu konsep menarik dalam psikologi yang dikenal sebagai neuroplasticity. Kemampuan otak untuk terus berkembang dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Dulu, para ilmuwan percaya bahwa setelah dewasa, otak kita berhenti berkembang. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa otak kita bisa terus berubah dan berkembang jika kita terus menantangnya dengan pembelajaran baru. Ini berarti bahwa semakin kita belajar, semakin tajam otak kita. Dan sebaliknya, jika kita berhenti belajar, otak kita mulai menurun. Ini adalah alasan mengapa orang-orang yang terus belajar sepanjang hidup mereka cenderung lebih tajam secara mental, bahkan di usia tua. Jadi, apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Pertama, biasakan membaca setiap hari meskipun hanya sedikit. Pilih buku yang menantang cara berpikir Anda. Jangan hanya membaca sesuatu yang sudah Anda setujui, coba cari perspektif yang berbeda. Kedua, tuliskan pemikiran Anda. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Marcus Aurelius setiap hari. Ya, dengan menuliskan pemikiran kita tidak hanya memahami lebih dalam, tetapi juga bisa melihat bagaimana cara berpikir kita berkembang dari waktu ke waktu. Ketiga, beranikan diri untuk mempertanyakan keyakinan Anda sendiri. Jika Anda selalu berpikir dengan cara tertentu, coba tanyakan, apakah ini benar? Apakah ada perspektif lain yang belum saya pertimbangkan? Keempat, jangan takut untuk gagal. Pembelajaran terbaik seringkali datang dari kegagalan. Epictetus mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dipelajari. Kelima, berlatih berbicara dan mendengarkan dengan kesadaran penuh. Banyak orang hanya mendengar untuk merespons, bukan untuk memahami. Jika kita benar-benar ingin belajar dari orang lain, kita harus mulai mendengarkan dengan niat untuk memahami, bukan hanya untuk membalas. Pada akhirnya, menjaga pembelajaran seumur hidup bukan hanya tentang menambah pengetahuan. Ini tentang melatih cara berpikir yang lebih tajam, lebih fleksibel, dan lebih bijaksana. Ini tentang memastikan bahwa kita tidak pernah terjebak dalam kebodohan yang nyaman, tetapi terus tumbuh, terus bertanya, terus mencari kebenaran. Dan setelah kita memahami pentingnya terus belajar, langkah berikutnya adalah sesuatu yang tak kalah penting, merangkul perubahan sebagai bagian dari perjalanan kita. Salah satu kebenaran yang paling sulit diterima dalam hidup adalah ini: tidak ada yang tetap sama selamanya. Segala sesuatu berubah. Orang datang dan pergi. Keadaan yang dulu nyaman bisa tiba-tiba terasa asing. Hal-hal yang pernah kita yakini sebagai kepastian bisa runtuh dalam sekejap. Tapi yang menarik adalah banyak orang masih berusaha melawan perubahan. Mereka menggenggam sesuatu yang sudah tidak ada, menolak menerima kenyataan, dan akhirnya terjebak dalam penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap bahwa hal-hal terjadi sebagaimana yang kau inginkan, tetapi berharaplah agar hal-hal terjadi sebagaimana mestinya, dan kau akan menemukan kedamaian."
Apa yang dia maksud? Dia tidak mengatakan bahwa kita harus pasrah dan menyerah. Dia justru menunjukkan jalan menuju ketenangan. Jangan melawan aliran kehidupan, tetapi belajar untuk bergerak bersamanya. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan, banyak orang hanya memikirkan pengetahuan atau IQ. Tetapi dalam stoikisme, kecerdasan yang sejati juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan kenyataan yang terus berubah. Orang yang paling bijak bukanlah mereka yang tahu segalanya, tetapi mereka yang tahu bagaimana menyesuaikan diri ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ada sebuah konsep dalam psikologi yang dikenal sebagai resilience, daya tahan mental seseorang dalam menghadapi perubahan dan kesulitan. Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa orang yang mampu menerima perubahan dengan lebih fleksibel cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Marcus Aurelius memahami ini dengan sangat baik. Sebagai kaisar Romawi, dia menghadapi banyak tantangan yang tidak bisa dia kendalikan. Perang, wabah penyakit, pengkhianatan politik. Tetapi alih-alih mengeluh atau melawan takdir, dia memilih untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Ini adalah pola pikir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Banyak orang takut berubah karena perubahan seringkali datang dengan ketidakpastian. Kita lebih memilih sesuatu yang sudah kita kenal, bahkan jika itu tidak ideal, daripada mengambil risiko menghadapi sesuatu yang baru. Tetapi dalam realitasnya, stagnasi jauh lebih berbahaya daripada perubahan itu sendiri. Bayangkan seekor burung yang tumbuh dalam sangkar. Dia diberi makan setiap hari, merasa aman, dan tidak pernah harus menghadapi ancaman dari dunia luar. Tetapi suatu hari pintu sangkar terbuka. Sekarang, dia memiliki pilihan. Apakah dia tetap di dalam, karena itu adalah satu-satunya dunia yang pernah dia kenal? Atau apakah dia melompat keluar, menghadapi ketidakpastian, tetapi juga menemukan kebebasan sejati? Itulah keputusan yang kita hadapi setiap kali perubahan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita akan tetap dalam kenyamanan yang sebenarnya membatasi, atau apakah kita akan melangkah maju meskipun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi? Epictetus mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah tentang mengendalikan peristiwa, tetapi mengendalikan respons kita terhadapnya. Jika kita bisa menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, kita tidak akan merasa hancur setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi bagaimana cara kita melatih ini? Salah satu caranya adalah dengan berhenti melihat perubahan sebagai ancaman dan mulai melihatnya sebagai peluang. Bayangkan Anda kehilangan pekerjaan. Banyak orang akan langsung panik, merasa dunia runtuh, dan membiarkan ketakutan mengambil alih. Tetapi orang yang benar-benar cerdas akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apakah ini saatnya saya mencari sesuatu yang lebih baik? Apakah ini kesempatan untuk tumbuh? Marcus Aurelius sering menulis tentang bagaimana segala sesuatu dalam hidup bisa menjadi keuntungan jika kita tahu bagaimana melihatnya. Bahkan kesulitan jika didekati dengan pola pikir yang benar bisa menjadi batu loncatan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Selain itu, kita juga bisa melatih diri untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang bersifat sementara. Salah satu alasan mengapa perubahan terasa menyakitkan adalah karena kita terlalu menggenggam sesuatu yang tidak bisa kita miliki selamanya, baik itu hubungan, pekerjaan, atau bahkan identitas kita sendiri. Tetapi jika kita memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita bisa belajar untuk lebih menghargainya saat itu masih ada dan melepaskannya dengan tenang saat waktunya tiba. Dalam filsafat Zen ada sebuah pepatah, kamu tidak bisa menghentikan ombak, tetapi kamu bisa belajar berselancar. Ini adalah cara berpikir yang juga diajarkan oleh para Stoik.
Kita tidak bisa mengendalikan perubahan yang datang dalam hidup kita, tetapi kita bisa belajar bagaimana menyesuaikan diri dengannya. Jadi jika kita ingin benar-benar meningkatkan kecerdasan kita harus mulai melihat perubahan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk berkembang. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan setelah kita memahami bagaimana merangkul perubahan, langkah berikutnya adalah sesuatu yang tak kalah penting, melatih kemampuan mendengarkan secara aktif. Kebanyakan orang tidak benar-benar mendengarkan, mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang tampaknya mendengarkan tetapi sebenarnya pikirannya melayang ke tempat lain? Atau seseorang yang langsung memotong pembicaraan hanya untuk memasukkan pendapatnya sendiri? Jika iya, kamu tidak sendirian. Di dunia yang semakin bising ini, mendengarkan bukan hanya keterampilan yang langka, tetapi juga bentuk kecerdasan yang paling diabaikan. Seneca pernah berkata, tidak ada yang bisa belajar jika dia berpikir dia sudah tahu segalanya. Dalam kata lain, jika kita tidak benar-benar mendengarkan, kita kehilangan kesempatan untuk memahami, untuk berkembang, dan untuk menjadi lebih bijak. Tetapi mendengarkan secara aktif bukan sekadar diam dan menunggu seseorang selesai berbicara. Ini adalah seni memahami apa yang sebenarnya dikatakan, apa yang tidak dikatakan, dan apa yang tersembunyi di balik kata-kata. Menurut penelitian dari Harvard Business Review, pemimpin yang memiliki keterampilan mendengarkan secara aktif cenderung lebih dihormati, lebih disegani, dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kelompok mereka. Mereka tidak hanya memahami apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi juga mampu menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan yang lebih baik. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penguasaan diri dimulai dengan penguasaan kata-kata, dan penguasaan kata-kata dimulai dengan penguasaan mendengar. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara." Mengapa ini penting? Karena kebanyakan konflik dalam hidup terjadi bukan karena perbedaan pandangan, tetapi karena ketidakmampuan mendengarkan dengan benar. Berapa banyak kesalahpahaman yang bisa kita hindari jika kita benar-benar mendengar apa yang orang lain coba sampaikan, bukan hanya apa yang kita ingin dengar. Berapa banyak hubungan yang bisa lebih kuat jika kita bisa mendengarkan dengan empati, bukan dengan keinginan untuk membalas atau membuktikan diri benar. Ada sebuah eksperimen psikologi yang dilakukan di University of Southern California yang menunjukkan bahwa orang yang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh mengalami peningkatan hormon oksitosin, hormon yang berhubungan dengan kepercayaan dan koneksi sosial. Ini berarti bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih berarti. Tetapi bagaimana cara kita melatih ini? Salah satu caranya adalah dengan menghilangkan kebiasaan berpikir tentang apa yang akan kita katakan selanjutnya saat orang lain berbicara. Kebanyakan orang mendengarkan dengan niat untuk menjawab, bukan dengan niat untuk memahami. Tetapi, jika kita benar-benar ingin melatih kecerdasan sosial dan emosional kita harus mulai mendengarkan dengan penuh perhatian dan kesadaran. Latih dirimu untuk tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu yang dikatakan orang lain. Beri jeda. Rasakan maknanya. Ajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam, bukan hanya untuk merespons. Bayangkan seorang ahli pedang dalam pertarungan. Seorang pemula akan langsung menyerang tanpa berpikir, tetapi seorang master akan mengamati gerakan lawan, mencari celah, dan hanya menyerang saat waktunya tepat. Mendengarkan secara aktif bekerja dengan cara yang sama. Semakin kita mampu memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata, semakin kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana, baik dalam percakapan sehari-hari, dalam
kepemimpinan, maupun dalam kehidupan secara keseluruhan. Sebuah riset dari University of Toronto menemukan bahwa orang yang terlatih dalam mendengarkan secara aktif cenderung lebih mahir dalam pemecahan masalah. Ini karena mereka tidak hanya menerima informasi mentah, tetapi juga mengolahnya, menemukan pola dan menghubungkannya dengan pengalaman lain. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi lebih cerdas, kita harus belajar untuk mendengarkan. Tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan hati dan pikiran yang terbuka. Dan setelah kita memahami pentingnya mendengarkan, langkah berikutnya adalah sesuatu yang bisa membuka dunia yang lebih luas. Merangkul interaksi yang beragam. Jika kita hanya bergaul dengan orang-orang yang berpikir seperti kita, berbicara seperti kita dan melihat dunia dengan cara yang sama seperti kita, maka kita sedang menciptakan penjara intelektual bagi diri kita sendiri. Di zaman sekarang, di mana algoritma media sosial terus mempersempit lingkaran informasi kita, kemampuan untuk terbuka terhadap perspektif yang berbeda menjadi semakin langka. Tetapi justru disitulah letak kunci kecerdasan yang lebih tinggi. Marcus Aurelius pernah berkata, dengarkan bahkan pendapat orang bodoh, karena bahkan orang yang paling bodoh pun bisa memiliki wawasan yang benar. Terdengar paradoks, tetapi jika kita pikirkan lebih dalam, kebijaksanaan bukan hanya datang dari orang yang lebih pintar dari kita, tetapi juga dari mereka yang berbeda cara berpikirnya. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa orang yang aktif berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda memiliki fleksibilitas kognitif yang lebih tinggi. Mereka lebih mampu berpikir di luar kebiasaan, memahami pola yang lebih luas, dan membuat keputusan yang lebih inovatif. Tetapi apa yang biasanya terjadi dalam kehidupan nyata? Banyak orang merasa tidak nyaman ketika mereka bertemu dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda. Mereka ingin berdebat, membela sudut pandang mereka, atau malah menghindari percakapan sepenuhnya. Namun, jika kita benar-benar ingin mengembangkan kecerdasan, kita perlu belajar dari dunia yang lebih luas. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak belajar apapun jika kita hanya mendengar apa yang sudah kita setujui. Ada sebuah eksperimen yang menarik dari Yale University yang menunjukkan bahwa orang yang secara rutin berinteraksi dengan kelompok yang memiliki perspektif berbeda mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mendengar sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita, otak kita dipaksa untuk bekerja lebih keras. Bukan hanya untuk memahami argumen lawan, tetapi juga untuk mempertajam logika kita sendiri. Disinilah latihan berpikir stoik sangat relevan. Filosofi stoik mengajarkan bahwa ego adalah penghalang terbesar bagi pertumbuhan intelektual. Jika kita hanya ingin mendengar pendapat yang memperkuat keyakinan kita, maka kita sebenarnya sedang memperbudak diri kita sendiri dalam pemikiran yang sempit. Seneca pernah menulis, jika kamu hanya berbicara dengan orang-orang yang setuju denganmu, maka kamu hanya sedang berbicara dengan bayangan dirimu sendiri. Jadi bagaimana cara kita merangkul interaksi yang beragam dengan cara yang sehat? Pertama, kita perlu belajar mendengarkan tanpa bereaksi berlebihan. Jika seseorang menyampaikan pandangan yang berbeda, kita tidak perlu langsung membantahnya. Sebaliknya, kita bisa bertanya, apa alasan mereka berpikir seperti itu? Bagaimana pengalaman mereka membentuk sudut pandang tersebut? Apa yang bisa saya pelajari dari cara mereka melihat dunia? Pendekatan ini bukan berarti kita harus setuju dengan semua orang, tetapi kita melatih otak kita untuk berpikir lebih luas. Di dunia akademik, ada konsep yang disebut dialektika, yaitu seni bertukar pikiran dengan cara yang sehat untuk menemukan pemahaman yang lebih tinggi. Jika kita melihat sejarah, hampir semua tokoh besar dalam filsafat,
dari Sokrates, Plato hingga Seneca dan Marcus Aurelius mempraktikkan metode ini. Mereka tidak hanya berbicara dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, tetapi juga dengan mereka yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Hasilnya, pemikiran mereka menjadi lebih tajam, lebih fleksibel, dan lebih cerdas. Ada juga studi dari Stanford yang menunjukkan bahwa orang yang terbiasa berdebat dengan sudut pandang yang berbeda memiliki memori yang lebih baik dan lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Karena setiap kali kita berhadapan dengan perspektif yang berbeda, otak kita menciptakan koneksi baru, seperti seorang petarung yang belajar teknik dari berbagai gaya bertarung. Tetapi semua ini hanya bisa terjadi jika kita memiliki keberanian untuk merasa tidak nyaman. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya, mempelajari praktik melepaskan diri dari ego. Ada sesuatu yang menarik tentang kebijaksanaan para filsuf Stoik. Mereka selalu berbicara tentang melepaskan diri, bukan dalam arti menyerah atau tidak peduli, tetapi justru dalam arti menguasai diri sendiri dengan cara yang lebih dalam. Epictetus pernah berkata, "Kamu hanya bisa bebas jika kamu tidak bergantung pada hal-hal yang di luar kendalimu." Ini bukan hanya tentang materi atau situasi eksternal, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Pernahkah kamu merasa marah terhadap sesuatu yang, jika dipikirkan lagi, sebenarnya tidak layak untuk membuatmu marah? Atau merasa cemas tentang sesuatu yang bahkan belum terjadi? Disinilah letak kelemahan manusia. Kita sering kali menyandarkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi para Stoik mengajarkan bahwa jika kita ingin menjadi lebih cerdas, lebih tangguh, dan lebih damai, kita harus belajar melepaskan diri dari ilusi kendali. Ada sebuah penelitian dari University of Chicago yang menunjukkan bahwa orang yang mampu melepaskan keterikatan emosional mereka terhadap situasi tertentu memiliki kemampuan berpikir yang lebih tajam dan lebih objektif. Mengapa demikian? Karena ketika kita terlalu melekat pada sesuatu, baik itu opini, emosi, atau keinginan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat dunia dengan jernih. Di dalam dunia psikologi, ini disebut cognitive decoupling, yaitu kemampuan untuk memisahkan emosi dari proses berpikir rasional. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu bisa memisahkan perasaanmu dari fakta, maka kamu akan melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kamu takutkan atau harapkan." Bayangkan seorang jenderal perang di tengah pertempuran. Jika dia terlalu emosional, dia bisa membuat keputusan yang buruk, baik karena kemarahan, ketakutan, atau ego. Tetapi, jika dia bisa menganalisis situasi dengan kepala dingin, dia bisa membuat keputusan terbaik tanpa terjebak dalam emosi yang tidak perlu. Ada eksperimen menarik dari Stanford University yang menunjukkan bahwa orang yang melatih teknik self-distancing atau melihat situasi dari perspektif orang ketiga mampu membuat keputusan yang lebih rasional dan lebih bijaksana. Coba pikirkan, jika seorang teman datang kepadamu dengan masalah besar, kamu mungkin bisa memberikan nasihat yang bijak. Tetapi ketika kamu sendiri menghadapi masalah yang sama, tiba-tiba segalanya terasa lebih rumit. Mengapa? Karena kamu terlalu melekat pada emosimu sendiri. Itulah sebabnya teknik stoik seperti journaling atau menulis refleksi diri sangat efektif. Marcus Aurelius sendiri menggunakan teknik ini dalam Meditations, bukan untuk pamer kebijaksanaan tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tidak terjebak dalam ilusi emosi dan ego. Dalam dunia modern kita bisa melatih ini dengan berbagai cara. Saat menghadapi masalah besar, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika ini terjadi pada orang lain? Apa yang akan saya sarankan kepada mereka?
Saat merasa marah atau cemas, coba ambil langkah mundur dan tanyakan, apakah ini benar-benar penting dalam 5 tahun ke depan? Saat menghadapi kritik atau hinaan, ingatlah bahwa kata-kata orang lain hanya memiliki kekuatan jika kita memberinya kekuatan. Seneca pernah berkata, orang yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah marah, tetapi yang tidak mudah tersulut oleh hal-hal kecil. Ketika kita belajar untuk melepaskan diri dari emosi yang tidak perlu, kita bukan hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih cerdas. Kita bisa berpikir lebih jernih, mengambil keputusan lebih baik, dan melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita bayangkan. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya. Membudayakan rasa syukur sebagai fondasi kecerdasan sejati. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara kita berpikir, merasakan, bahkan mengambil keputusan dalam hidup, yaitu bersyukur. Tapi bukan sekadar ucapan terima kasih yang formal atau rasa puas yang pasif. Stoikisme mengajarkan bahwa rasa syukur adalah strategi mental yang bisa membuat kita lebih cerdas, lebih kuat, dan lebih tenang menghadapi kehidupan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan berharap hal-hal yang kamu inginkan akan datang kepadamu. Sebaliknya, harapkan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik bagimu dan bersyukurlah untuk itu. Dalam satu kalimat ini, dia mengungkapkan salah satu kunci paling kuat dalam cara berpikir Stoik. Apa maksudnya? Kebanyakan orang hanya bersyukur jika sesuatu berjalan sesuai harapan. Jika sukses, mereka bersyukur. Jika gagal, mereka kecewa. Tetapi Stoikisme membalik cara berpikir ini. Mereka mengajarkan bahwa kita seharusnya bersyukur untuk semua yang terjadi, baik atau buruk, karena semuanya adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Ada penelitian dari University of California yang menunjukkan bahwa orang yang secara aktif melatih rasa syukur memiliki peningkatan dalam fungsi otak mereka, terutama di area yang terkait dengan pengambilan keputusan, empati, dan regulasi emosi. Kenapa bisa begitu? Karena rasa syukur mengubah cara kita melihat dunia. Ketika seseorang fokus pada kekurangan, otaknya menjadi lebih mudah stres, lebih mudah cemas, lebih mudah marah. Tetapi ketika seseorang melatih rasa syukur, mereka melatih otaknya untuk melihat peluang, bukan masalah. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi filsuf besar Stoik, berkata, apakah kamu ingin menjadi lebih kaya? Maka hitunglah apa yang kamu miliki, bukan apa yang kamu inginkan. Dan ini bukan berarti kita harus puas tanpa mencoba berkembang. Justru sebaliknya, rasa syukur membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi hidup. Bayangkan dua orang menghadapi kegagalan yang sama. Yang pertama mengeluh, merasa dunia tidak adil, dan akhirnya tenggelam dalam kemarahan. Yang kedua berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Apa yang masih saya miliki? Bagaimana ini bisa membuat saya lebih baik? Orang kedua bukan hanya akan bangkit lebih cepat, tetapi juga akan belajar dari pengalaman. Ada sebuah studi di Harvard yang menemukan bahwa orang yang menulis jurnal rasa syukur setiap hari memiliki tingkat optimisme yang lebih tinggi dan kemampuan problem solving yang lebih baik dibanding mereka yang tidak melakukannya. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Marcus Aurelius memiliki kebiasaan menulis catatan setiap pagi dan malam. Bukan sekadar daftar tugas, tetapi pengingat untuk dirinya sendiri tentang hal-hal yang ia syukuri dan pelajaran yang ia dapatkan. Kita bisa melakukan hal yang sama. Setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa saya syukuri hari ini? Setiap malam renungkan, apa pelajaran terbesar yang saya dapat hari ini? Saat menghadapi masalah, ubah pertanyaan dari kenapa ini terjadi pada saya menjadi apa yang bisa saya pelajari dari ini? Seneca pernah berkata,
Orang yang memiliki banyak tetapi selalu menginginkan lebih akan selalu miskin, tetapi orang yang memiliki sedikit namun bersyukur akan selalu merasa kaya. Kunci kecerdasan sejati bukan hanya seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa baik kita bisa mengarahkan pikiran kita. Dan dengan rasa syukur, kita bisa mengarahkan pikiran kita pada hal yang benar. Bukan hanya untuk merasa lebih bahagia, tetapi untuk menjadi lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, kehidupan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melihatnya. Setiap teknik stoik yang telah kita bahas bukan hanya sekadar filosofi kuno, tetapi strategi berpikir yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata untuk meningkatkan kecerdasan, ketahanan mental, dan kebijaksanaan. Dari rasa ingin tahu yang menggantikan penghakiman, merangkul ketidaknyamanan, menemukan kekuatan dalam keheningan, hingga membudayakan rasa syukur, semua ini bukan hanya konsep abstrak, ini adalah cara hidup. Stoikisme mengajarkan kita bagaimana cara berpikir yang lebih jernih, bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala dingin, dan bagaimana tetap tenang meski dunia kacau. Epictetus pernah berkata, bukan kejadian yang mengganggumu, tetapi pendapatmu tentang kejadian itu. Dengan kata lain, kita selalu punya kendali atas bagaimana kita merespons kehidupan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, setiap hari kita menghadapi kebodohan, keserakahan, dan keegoisan. Tetapi kita tidak boleh terkejut. Itu adalah bagian dari dunia. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Pilihannya ada di tangan kita. Kita bisa terus bereaksi dengan impulsif, terbawa emosi, dan tenggelam dalam kekhawatiran. Atau kita bisa melatih pola pikir yang lebih bijak, mengamati sebelum bereaksi, memahami sebelum menghakimi, dan belajar sebelum menolak. Jadi, pertanyaannya sekarang, dari semua teknik yang telah kita bahas, mana yang paling ingin kamu coba terapkan dalam hidupmu? Bagikan pemikiranmu di komentar. Dan jika kamu merasa video ini membawa wawasan baru, jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena perjalanan menuju kebijaksanaan tidak pernah berhenti.